Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari peninjauan kembali atau PK. PK yang juga dikenal sebagai request civil atau request civil dalam putusan perdata, yaitu upaya hukum luar biasa untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari PK ini untuk mengoreksi kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam putusan, termasuk yang disebabkan oleh kekhilafan hakim. Upaya ini dimungkinkan demi memenuhi rasa keadilan, terutama jika ditemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui dan berpotensi mengubah substansi putusan awal. Selanjutnya, ada dasar hukum yang mengatur mengenai PK. PK ini merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali, sebagaimana diatur di dalam bagian keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung atau Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu pada pasal 66 hingga pasal 77. Namun, di dalam video kami akan memaparkan secara rinci dan jelas dalam pasal per pasalnya. Yang pertama, alasan-alasan diajukannya PK, yang dimana hal tersebut diatur di dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Lalu yang kedua, pihak yang mengajukan PK, yang dimana diatur di dalam pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung. Selanjutnya ada pengaturan mengenai tenggang waktu untuk pengajuan permohonan PK yang diatur di dalam pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, ada pengaturan mengenai prosedur, yaitu penanganan permohonan PK secara berulang dan batasan pengajuan PK, yang dimana hanya boleh diajukan satu kali yang diatur di dalam SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali. Jungto Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Jungto Undang-Undang Mahkamah Agung. Selanjutnya, ada sifat dan tujuan PK. Sifat PK itu bersifat luar biasa karena hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak termasuk dalam jalur upaya hukum, biasa seperti banding atau kasasi. Pengajuan PK tidak otomatis menunda eksekusi putusan, kecuali Mahkamah Agung memerintahkan dan sebaliknya. Alasan pengajuan PK dibatasi secara tegas oleh undang-undang, seperti adanya kekhilafan hakim, kekeliruan yang nyata, atau ditemukan bukti baru atau novum. Tujuan dari PK adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang terakhir bagi pihak yang dirugikan akibat putusan final yang didasarkan pada kekeliruan atau ketidakadilan. PK memungkinkan Mahkamah Agung untuk meninjau dan memperbaiki putusan yang mengandung cacat hukum, penipuan, atau kekhilafan hakim, sehingga hukum tidak hanya tegak secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan juga kepastian hukum. Dan ada pihak yang mengajukan PK. Pihak yang berperkara dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK jika merasa dirugikan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah van gewih. Pihak yang berhak mengajukan PK meliputi penggugat, tergugat, ahli waris, atau kuasa hukumnya, terutama apabila pihak aslinya sudah meninggal dunia. Saya akan menjelaskan tentang muatan dan putusan yang dapat dimohonkan PK. Yang pertama, ditemukannya keadaan baru atau novum, adanya fakta atau bukti baru yang relevan dan signifikan, yang belum diketahui saat persidangan sebelumnya, dan berpotensi mengubah putusan jika diketahui lebih awal. Contohnya adalah rekaman CCTV atau kesaksian baru yang membuktikan alibi terpidana. Kedua, adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Kesalahan jelas dan mudah dibuktikan dalam putusan, seperti salah kutip fakta atau salah penerapan hukum yang bersifat kasat mata. Contohnya, hakim menyatakan terpidana melakukan kejahatan pada tanggal tertentu, padahal bukti kuat menunjukkan terpidana berada di luar negeri. Ketiga, putusan yang saling bertentangan. Terdapat dua atau lebih putusan yang bertentangan dalam perkara yang sama, terhadap orang yang sama dan mengenai hal yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Contohnya, putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang saling berbeda tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya ada subjek dan objek peninjauan kembali. Subjek PK. Subjek dalam peninjauan kembali adalah pihak yang berkepentingan atau dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Inkrah wat van gewis. Ini dapat mencakup yang pertama itu ada terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana. Yang ketiga, para pihak yang berperkara, penggugat, tergugat, turut tergugat dalam perkara perdata atau ahli warisnya. Kuasa hukum yang sah. Pihak yang ketiga memiliki kepentingan hukum dan dirugikan oleh putusan tersebut. Meskipun tidak menjadi pihak dalam persidangan sebelumnya,
terkadang diizinkan dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas. Terus, objek PK. Objek peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti keputusan tersebut tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Putusan yang dapat menjadi subjek PK meliputi putusan pengadilan dalam perkara pidana, misalnya putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Putusan pengadilan dalam perkara perdata, misalnya putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Putusan pengadilan dalam perkara tata usaha negara, petun, yang sudah inkrah. Putusan pengadilan dalam perkara agama, PA, yang sudah inkrah. Yang terakhir, putusan pengadilan dalam perkara perselisihan hubungan industrial, PHI, yang sudah inkrah. Yang ketujuh itu ada tenggat waktu peninjauan kembali. Dalam perkara perdata, tata usaha negara dan agama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang tenggat waktu pengajuan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tenggat waktu pengajuan permohonan PK adalah 180 hingga terhitung sejak yang pertama itu ditentukan bukti baru novum. Jika dasar PK adalah penemuan bukti baru, maka tenggat waktu 180 hari dihitung sejak tanggal ditemukannya bukti terbaru. Tanggal penemuan ini harus dapat dibuktikan secara sah. Yang ketiga itu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak. Jika dasar PK adalah kekhilafan hakim atau adanya dua putusan yang saling bertentangan, maka tenggat waktu 180 hari dihitung sejak tanggal putusan tersebut diberitahukan secara patut kepada pihak yang mengajukan PK. Prosedur pengajuan peninjauan kembali atau PK dalam perkara perdata. PK hanya dapat diajukan satu kali untuk perkara yang sama. Jika ada permohonan PK kedua atau seterusnya untuk perkara yang sama, Ketua Pengadilan tingkat pertama harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkasnya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung. Namun ada pengecualian jika terdapat dua atau lebih putusan PK yang saling bertentangan dalam satu objek perkara dan telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan PK tersebut tetap diterima dan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian prosedur pengajuan peninjauan kembali atau PK dalam perkara perdata. Yang pertama, dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya adanya bukti-bukti baru, panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak. 2. Permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar oleh meja pertama telah dibayar lunas. Ketiga, apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka panitera pengadilan negeri wajib membuat akta peninjauan kembali dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali. Keempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, panitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya dengan memberikan atau mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan. Lalu yang kelima, jawaban atau tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan peninjauan kembali tersebut diterima. Harus sudah diterima di kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan. Keenam, jawaban atau tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. 7. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa berkas A dan B harus dikirimkan ke Mahkamah Agung